Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Sekarang amati foto di bawah ini dan bagaimana pendapat kalian? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina 17 November tahun 2015. Dan apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan wilayah Asia Tenggara? Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi salah satu negara yang menjadi rebutan dunia para peserta APEC. Nah, anak-anak sekarang kalian silahkan membaca teks yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN.
Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Asian Political Security Community (APSC) atau dikenal dengan salah satu bentuk organisasi di bidang politik atau masyarakat politik keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga di dunia. Berikut adalah kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang politik. Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Sebagai negara yang menunjang asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN yang lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dan melindungi hak asas mereka sebagai penduduk. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Baik, sekarang kita cermati potongan berita berikut ini. Globalisasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dan penyesuaian pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup sehari-hari, kemajuan teknologi, dan juga adat istiadat manusia. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan listrik, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri. Sedangkan pasokan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi. Dan kita harus bijak melakukan penghematan listrik. Caranya, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Menggunakan peralatan elektronik dengan daya kecil. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah. Kita membutuhkan lampu untuk penerangan saat ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang beredar di sekitar lingkungan kita. Yang pertama adalah lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Di antara ketiga jenis lampu tadi, lampu LED adalah lampu yang jauh lebih hemat dibandingkan jenis lampu lainnya. Usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi adalah semangat kerja keras,
agar menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Contohnya, potensi menggambar yang dimiliki oleh seseorang dapat menghantarkan menjadi perancang busana terkenal, pelukis ternama, dan masih banyak contoh yang lainnya. Brosur sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Dan brosur terbagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur berisi imbauan. Berikut adalah ciri-ciri brosur. Memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan, atau bahkan dibagikan kepada orang di tempat umum. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Berikut adalah bentuk-bentuk brosur. Yang pertama, ada brosur tanpa lipat, brosur 2 lipat, dan brosur 3 lipat. Berikut adalah cara membuat brosur. Yang pertama, menentukan tema atau ide. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. 3. Memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.